Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Carolina Tania dengan NIM 219626607. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyensoran film di Indonesia. Ada 3 konten yang akan saya bahas, yaitu tentang yang pertama adalah lembaga sensor film, kemudian yang kedua ada UU tentang sensor film, dan yang terakhir yaitu studi kasus tentang sensor film Indonesia. Yang pertama yaitu lembaga sensor film. Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, dari adanya dorongan kekerasan, kemudian perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan, atau penodaan nilai-nilai agama, atau karena pengaruh negatif budaya asing. Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor, yaitu pelaku kegiatan film, kemudian pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik, atau badan internasional yang diakui oleh pemerintah. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan lagi kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor. Sebagai lembaga yang terbentuk melalui produk hukum, maka kewenangan yang dimiliki lembaga sensor film atau LSM mengacu pada dasar hukum pembentukannya. Pada kali ini saya akan membahas tentang UU tentang sensor film. Peraturan hukum yang dijadikan landasan gerak dan kebijakan umum teknis organisasi LSM meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang perfilman, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang lembaga sensor film, kemudian yang ketiga ada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM 46 PT 00 MPR 2004 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga sensor film. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada penyensoran film di Indonesia. Kemudian saya akan membahas tentang studi kasus penyensoran film di Indonesia. Ada 2 kasus yang saya angkat pada presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu sinetron yang berjudul Suara Hati Istri. Dalam salah satu episode yang ada di sinetron Suara Hati Istri sempat menjadi polemik karena salah satu karakter istri ketiga yang bernama Zahra diperankan oleh aktris remaja berusia 15 tahun. Masyarakat mengkritik sejumlah adegan dalam sinetron tersebut dianggap mempromosikan pernikahan anak di bawah umur. Dalam sinetron tersebut, aktris berusia 15 tahun ini berperan sebagai Zahra dan lawan mainnya Panji Saputra yang berperan sebagai Pak Tirta yang telah berusia 39 tahun. Mereka berdua banyak melakukan adegan yang menjadi sorotan seperti mencium kening, kemudian mendekatkan wajah ke perut karakter Zahra yang sedang hamil. Ketua Lembaga Sensor Film, Romi Fibri Hardianto, menyatakan bahwa lembaga sensor film berwenang untuk menyensor konten dan menyortir adegan dalam film. Lembaga sensor film menilai bahwa yang berwenang untuk menyortir pemeran itu adalah rumah produksi atau production house itu sendiri. Lembaga sensor film memberikan himbauan kepada production house tersebut dan sutradaranya untuk memperhatikan tema yang sensitif, khususnya yang menyangkut perlindungan anak, perempuan, dan juga poligami. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu film pada tahun 2011 yang berjudul Arwah Goyang JPDP. Dari judulnya sudah terlihat bahwa pemeran atau bintang utama dari film Indonesia ini yaitu Julia Perez dan juga Dewi Persik. Film horor ini pun awalnya mengusung judul Arwah Goyang Karawang yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun perilisannya. Namun alasan film ini menjadi bahan perbincangan bukan karena kualitas yang baik, melainkan kontroversi yang dialami kedua pemainnya. Kemudian tim produksi diminta untuk mengubah judul filmnya menjadi Arwah Goyang JPDP.
Hal ini karena lembaga sensor film kabarnya didatangi oleh kelompok masyarakat dari Karawang yang memprotes terkait film tersebut. Mereka beranggapan bahwa film yang kontroversial tersebut akan memberikan citra buruk terhadap wilayah tersebut, yaitu wilayah Karawang. Agar tidak terkena masalah lebih lanjut dan takutnya untuk dilarang untuk tayang, tim produksi pun akhirnya mengubah judul film. Meski begitu, mereka menegaskan mereka adalah tim produksi dari film tersebut menegaskan bahwa kata Karawang yang ada pada judul itu awalnya tidak ada maksud apa-apa untuk menjelekkan wilayah Karawang. Sekian presentasi dari saya tentang penyensoran film di Indonesia, dan terima kasih.